Kembali lagi di Talkation, Talk Education for Action. Nah, guys di rumah, saat ini saya masih bersama dengan Bu Hermi selaku salah satu pendiri dari Forkompak. Dan tadi kita juga udah membahas mengenai awal mula Forkompak dan tujuannya, Bu ya. Ya. Nah, saya ingin bertanya nih, Bu. Ada apa sih dengan masyarakat sehingga Forkompak ini mempunyai tujuan tersebut? Apakah ada sebuah permasalahan atau bagaimana, Bu? Ya. Selain yang disampaikan tadi bahwa tujuan kami adalah ingin memperjuangkan hak-hak anak-anak di pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian nanti akses untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi yang paling penting adalah sosialisasi tentang apa sih autisme kepada masyarakat. Karena kita selama ini itu masyarakat banyak yang belum tahu tentang autis. Jadi anak autis itu ada yang menyebutnya orang gila, kemudian kesurupan, kemudian ketempelan setan gitu. Dan apa ya, dianggap sebagai satu hukuman kepada keluarganya atau apa ya, dosa-dosa masa lalu lah seperti itu. Jadi kita sepakat bahwa ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa autisme itulah adalah suatu gangguan perkembangan gitu. Yang bisa apa ya, bisa kita minimalkan apabila masyarakat itu memberi dukungan kepada mereka, memberi kesempatan pada mereka untuk belajar bersama gitu, belajar mengenal lingkungan, mengenal tetangga, mengenal masyarakat seperti itu. Jadi yang ingin kita lakukan adalah itu, memberi edukasi kepada masyarakat tentang autisme dan memperjuangkan itu tadi apa, hak-hak mereka di bidang pendidikan tadi ya. Begitu ya, Bu, ya. Karena apa? Karena anak autis ini banyak yang ini loh apa, keluar masuk sekolah gitu. Jadi banyak sekali alasan-alasan yang diberikan kepada sekolah bahwa mereka tidak mempunyai SDM yang mendukung dan lain sebagainya, seperti itu. Oh, berarti kembali lagi pada pandangan masyarakat gitu Ibu ya, sehingga Forkompak itu mempunyai tujuan tersebut gitu, yang untuk mengedukasi masyarakat juga. Betul. Nah, untuk kelas di rumah, anggota Forkompak sekarang itu sudah sekitar 60 orang dengan rentang usia orang tua 20 hingga 60 tahun dengan anak-anaknya juga seusia PAUD hingga lulus SMA. Benar ya, Bu Hermi? Benar. Nah, apa aja sih Bu yang dilakukan oleh Forkompak untuk mewadahi anak-anak tersebut? Apakah ada kegiatan rutin atau pelatihan yang dilakukan oleh Forkompak? Ya, selama ini anak-anak sudah menjalani beberapa kegiatan, diantaranya pendampingan minat bakat. Pendampingan minat bakat? Ya, itu kita lakukan rutin setiap hari Sabtu, sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi itu setiap Sabtu kita ada kegiatan pendampingan minat bakat. Jadi anak-anak yang mempunyai bakat melukis, menggambar, membatik, kemudian musik, itu kita fasilitasi di kantor kecamatan Depok. Di sana anak-anak di kecamatan Depok. Berarti kecamatannya juga berperan penting dan juga ikut bekerja sama ya, Bu ya, dalam Forkompak? Ya, salah satu yang memberi motivasi untuk agar Forkompak berkembang ini adalah Kecamatan Depok. Iya, seperti itu. Jadi anak-anak kita fasilitasi di sana, didampingi oleh Bu Lala. Jadi Bu Lala ini pendamping untuk keterampilan mereka. Itu kegiatan yang kita lakukan. Kemudian sebelum pandemi itu kita satu kali kegiatan anak-anak belajar jualan online. Jadi anak-anak yang suka masak itu kita kumpulkan di satu tempat, kemudian kita belajar berjualan. Selain online kita pasarkan di grup WhatsApp juga. Kemudian ada pembeli yang secara langsung beli di situ. Jadi anak-anak belajar berinteraksi secara langsung, belajar berhitung, belajar ngasih kembalian, menghitung berapa jumlahnya yang sudah membelinya itu tadi harganya berapa sekian. Jadi belajar berhitung secara langsung seperti itu. Berarti secara langsung juga Forkompak juga mengajak anak-anak untuk langsung berinteraksi dengan masyarakat. Iya, belajar berinteraksi dengan masyarakat. Itu yang sebelum pandemi ya, Terus setelah pandemi bulan Maret 2020 itu otomatis anak-anak berkegiatan di rumah. Ya. Kemudian ada juga yang beberapa berkegiatan nggak lebih dari 5 anak, itu bisa kita berkegiatan bersama seperti itu. Nah, sewaktu pandemi ini Bu, Forkompak apa aja sih yang dilakukan untuk monitoring anak-anak tersebut, apakah dengan media sosial atau ada grup WhatsApp? Iya, biasanya kita lewat grup WhatsApp, kemudian mengupdate kegiatan anak-anak di rumah. Contohnya kalau anak-anak suka masak ya, mereka orang tuanya mengirim video mereka lagi membuat nasi goreng, membuat kue, atau
sedang melukis atau sedang apa gitu. Jadi kegiatan anak-anak kita laporkan di grup gitu. Kegiatan anak-anak saat ini seperti OSA gitu, membuat lagu gitu. Nanti saya videoin kemudian saya kirimkan. Oh, kirim ke grup. Jadi saling ya orang tua saling apa ya, saling menyemangati juga gitu. Kadang-kadang kalau permasalahan timbul juga orang tua pada sharing di grup seperti itu. Nah, tadi Bu Hermi juga menyinggung soal Bu Lala. Nah, Bu Lala ini juga termasuk guru dalam Forkompak ya, Bu ya? Iya, guru dalam Forkompak. Oh. Jadi Bu Lala ini guru multi talenta. Multi talenta, Mbak. Iya, ya bisa macam-macam. Bisa musik, bisa melukis, bisa apa ya, buat craft gitu. Bisa macam-macam gitu. Jadi anak-anak nanti Bu Lala mengamati, oh anak ini punya bakat, ternyata kuatnya di sini, nanti Bu Lala yang mengarahkan. Anak ini lebih kuat di menjahit gitu, nanti Bu Lala juga mengarahkan ke sana gitu. Iya. Jadi ya bersyukur ada Bu Lala yang sabar, kemudian telaten untuk mendampingi anak-anak sehingga anak-anak ini bisa punya apa ya, skill yang nantinya bisa digunakan untuk masyarakat nanti ke depannya. Di kemudian hari. Nah, menurut Bu Hermi, kendala apa aja sih yang ada ketika menghadapi anak-anak autis? Kendala yang pertama mungkin emosional ya. Banyak anak-anak kami yang belum bisa mengendalikan emosi. Kadang-kadang kalau kita pas latihan itu nanti kalau moodnya nggak bagus gitu juga nangis gitu, tantrum di situ. Nanti yang teman-teman yang lain-lainnya kadang-kadang juga ikut masuk ke situ, jadi juga nggak mood gitu. Jadi ya, hambatan yang pertama itu pengendalian emosi. Terus yang kedua hambatannya itu mungkin dari SDM kita sendiri ya. SDM kita itu yang aktif itu cuma beberapa orang. Dari orang tua yang aktif cuman ya nggak ada 10 orang yang aktif. Jadi nanti yang satu sibuk, yang satu itu, jadi gitu hambatannya di situ. Jadi mungkin kami membuka kesempatan kepada adik-adik atau masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mendukung kegiatan kami juga gitu ya. Nah, tadi kendala-kendalanya sudah seperti itu ya Bu ya. Dan bagaimana sih cara Ibu Hermi dan dengan teman-teman itu mengatasi kendala tersebut? Gini, kalau misalkan kita mau berkegiatan gitu, biasanya orang tua sudah menyiapkan jauh-jauh hari. Jadi ada anak-anak autis ini kan suka dengan rutinitas ya. Jadi sebelum kita berkegiatan itu sudah kita kondisikan emosionalnya gitu. Jadi nanti kita di kecamatan jam sekian sampai jam sekian. Kemudian kita melakukan ini, kemudian setelah ini kita ke sini, nanti setelah sini kamu dapat reward gitu. Jadi tiap-tiap orang tua mengkondisikan seperti itu ke anak-anak itu. Jadi bisa mengurangi apa? Mengurangi yaitu tadi apa ya? Kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan saat pendampingan minat bakat. Oke, baik, terima kasih Bu. Nah, Kesehatan di Rumah, setelah ini saya bersama dengan Bu Hermi akan membahas lebih lanjut mengenai Forkompak dan autisme. Dan nanti akan ada penampilan khusus dari salah satu anggota Forkompak yang mempunyai bakat di bidang musik. Penasaran kan siapa? Setelah satu ini tetap bersama kami di Talkation, Talk Education for Action. Pertanyaan yang ketiga nih Bu, imunisasi atau vaksin dapat menyebabkan autis, mitos atau fakta?